Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita tetap akan melanjutkan renungan kita tentang panggilan kekatolikan kita. Yang kita renungkan adalah panggilan menjadi saksi Tuhan Yesus yang bangkit dengan kuasa. Saya mau menggarisbawahi bangkit dengan kuasa. Inspirasi ini kita peroleh dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20 Injil hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak cerita orang dibangkitkan dari kematian. Dalam Perjanjian Lama juga ada, dalam Perjanjian Baru juga ada, juga dalam agama-agama lain. Apa bedanya dengan Yesus yang bangkit? Yesus yang bangkit adalah Yesus yang semakin menunjukkan kuasanya bahwa Dia adalah Allah. Disitulah bedanya. Orang lain hanya dibangkitkan dari mati dan kemudian melanjutkan hidupnya, sedangkan Yesus tidak. Yesus adalah pribadi dari Allah Tritunggal yang menjelma menjadi manusia, wafat dan bangkit. Dan dengan kebangkitannya ia menunjukkan kuasa kealahannya. Disitulah perbedaan antara kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang-orang yang lain. Maka saya ingin mengajak Anda untuk membaca perikop ini secara penuh. Bukan dari ayat 15, tetapi dari ayat 14 sampai 50, supaya kita tidak kehilangan konteksnya, juga tidak kehilangan ayat-ayat emasnya. Maka saya ingin mengajak Anda untuk membaca perikop ini secara penuh. Akhirnya ia, yaitu Yesus, menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, yaitu para rasul. Ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, dan mereka akan mengusir setan-setan atas namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Semakin jelas kalau kita membaca secara utuh bahwa banyak cerita orang dibangkitkan itu beda dengan kebangkitan Yesus. Setelah Yesus bangkit, ia memberikan perintah kepada para muridnya untuk memberitakan Injil, dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kuasa dan perintah semacam itu tidak berasal dari manusia, bukan? Dari Allah sendiri. Dalam perutusan itu, mereka yang diutus akan disertai dengan tanda-tanda mengusir setan demi namanya. Perintah itu tentu bukan berasal dari kuasa manusia, tetapi dari kuasa Allah sendiri. Dan Yesus berjanji kepada mereka yang diutus bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
tanda-tanda dan kuasa itu bukan kuasa manusia, bukan? Jadi kita sekarang mulai dengan jelas melihat bagaimana bahwa kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang menunjukkan kuasa Allah. Maka mari kita bersyukur pada hari ini, karena hari ini kita sedang berpesta perayaan Santo Markus, penulis Injil. Dalam Injilnya hari ini kita tahu bahwa kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga adalah kuasa Allah. Mari kita tunjukkan kuasa Allah itu dengan memberitakan Injil kasih Tuhan kepada seluruh dunia. Amin.